Mari kita siapkan hati kita belajar firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siapkan hati kami belajar dari firman-Mu. Kami terus belajar tentang bagaimana Tuhan mengadakan mujizat dan bagaimana Tuhan menolong di saat-saat tidak ada jalan. Selalu ada jalan bagi Tuhan dan Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan yang terus memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan demi kebaikan-Mu. Kami serahkan pemberitaan belajar ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-9. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-9. Mari kita lihat ayat 10 sampai 17. Ya. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang mujizat Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit. Sekarang kita mau lihat lagi mujizat ya Tuhan ya mengadakan apa yang diperlukan oleh orang percaya berkaitan dengan persoalan makanan ya. Yang mau kita lihat adalah persoalan makanan. Nah, saya baca ya ibu-ibu Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ibu-ibu sekalian mungkin pernah mendengarkan istilah pengajaran holistik. Ya, holistik. Ya, kalau pernah dengar ya, istilah pengajaran holistik. Ya, pengajaran holistik itu adalah pengajaran yang bukan saja orang dimuridkan atau bukan saja orang diajar, tapi juga diangkat ya dari persoalan-persoalan hidupnya. Dalam arti contohnya begini. Kalau orang dimenangkan contohnya, dimenangkan dari pelacuran, dia wanita tuna susila, dia dimenangkan. Lalu kalau dalam pelayanan holistik itu, ya dalam pelayanan holistik itu disiapkan juga apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan untuk pekerjaannya, sehingga dia tidak kembali lagi kepada kehidupan lamanya, ya kepada kehidupan lamanya. Nah, ibu-ibu, saya rasa di dalam Injil Lukas yang kita baca ini, Yesus adalah salah satu pengajar yang mengajar dengan luar biasa. Tapi Yesus juga menyeimbangkan pengajarannya. Jadi kalau kita melihat Yesus itu sangat holistik juga. Ya, Yesus itu sangat holistik juga. Karena kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-10-11, di sana dikatakan orang banyak itu berkumpul. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus di sana ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ya, jadi kita bisa melihat ya, pelayanan apapun yang dibutuhkan oleh orang banyak itu, Yesus sudah melayaninya. Ya, yang sakit dia sembuhkan, atau dia memberitakan kerajaan Allah, sehingga banyak orang yang percaya kepadanya. Ya, nah tapi persoalannya saudara, dikatakan di dalam bagian itu jumlah mereka cukup besar ternyata. Karena ayat 14 di sana dikatakan, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, sekali lagi ya,
Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi jumlahnya, saya katakan kepada saudara, jumlahnya cukup besar sekali. Jadi bukan hanya 10 orang, bahkan Yesus katakan supaya 5.000 orang ini dibuat menjadi 50 ya, 50 orang per kelompok katanya. Ya, suruhlah mereka duduk sekelompok-sekelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Jadi ada kelompok yang dibuat 50 orang sekelompok katanya. Nah, kita lihat di sini ibu-ibu ya. Ya, bahwa ternyata Yesus itu ngajar, ternyata udah makin banyak orang. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Nah, tapi persoalannya orang kan nggak butuh hanya diajar ya, ibu-ibu ya. Orang kan nggak butuh hanya diajar, nggak butuh hanya dicekokin firman, tapi butuh juga mereka makan. Makanya dalam ayat 12 di sana dikatakan, pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Nah, ini realitanya ya. Ya, memang logis juga murid-muridnya kan banyak. Ya udah mereka jalan aja mutaring ya. Ngider ke desa-desa itu, udah cari makan aja, cari penginapan saja, karena kita ini di tempat yang sunyi katanya. Nah, jadi logis aja, sebenarnya logis aja menurut saya. Ya karena murid-murid berpikir, ya ini ya, ibu-ibu ya, murid-murid berpikir bahwa mereka sudah mendengarkan firman, toh juga mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kalau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan, ya udahlah, biarlah mereka urus sendiri gitu loh. Itu kira-kira bayangan saya seperti itu. Sehingga Lukas menampilkan mereka untuk mengatakan, ya udah suruh aja pergi supaya mereka mencari makan. Tapi Yesus itu tadi lagi, Yesus itu sangat holistik. Ya, sangat holistik sekali. Karena dikatakan dalam ayat 13 itu, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Jadi mereka sudah mendengarkan Injil, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah mengalami pelayanan yang dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Sekarang Yesus juga berkata, jangan hanya sampai di titik itu saja, kamu juga harus memberi mereka makan. Nah, ini meningkat ya, ibu-ibu ya. Nah, inilah yang namanya pelayanan itu. Jadi kita melayani Tuhan itu jangan hanya setengah kita layani ya. Ya ini dulu kan seperti itu ya. Zaman-zaman dulu saya masih masih kuliah dengan semangat penginjilan yang berapi-api itu, ya pokoknya dimenangkan buat Yesus. Ya, urusan dia bagaimana dia hidup itu urusan Tuhan, bukan urusan saya gitu. Nah, tapi ternyata Yesus nggak seperti itu. Yesus ternyata bukan sekedar membawa mereka kepada kebenaran, bukan sekedar menyembuhkan mereka, tapi Yesus juga memikirkan apa yang menjadi keperluan demi keperluan mereka. Nah, ini kita harus belajar di sini bahwa memang holistik itu perlu sekali. Jadi pelayanan holistik itu adalah pelayanan yang alkitabiah yang dianut oleh Yesus juga, dan kita Narwastu saya rasa perlu melakukan pelayanan-pelayanan holistik. Ya. Nah, pelayanan-pelayanan holistik itu bukan hanya sekedar kita makan firman saja, bertumbuh dalam firman saja, tapi juga kita perlu ya membawa mereka yang dalam kesulitan-kesulitan, yang menolong mereka yang dalam ketidakadaan, keputusasaan ya, dengan cara-cara Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita untuk menolong mereka. Ya. Nah, dalam pelayanan holistik ini ternyata Tuhan tidak punya sebenarnya, Tuhan tuh nggak punya apa-apa sebenarnya ya. Karena dikatakan oleh murid-murid sana, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Jadi murid-murid mau berkata sekarang, bukan nggak mau ngasih makan, boleh aja kasih makan, tapi yang ada pada kami hanya 5 roti, 2 ikan saja. Kecuali kalau kami pergi mencari makanan buat mereka. Jadi sebenarnya mereka tidak menolak, ya murid-murid itu tidak menolak untuk memberi mereka makan, tapi melihat keterbatasan yang ada itu, mereka harus jujur, ya kan? Ini kejujuran ini perlu saudara. Mereka harus jujur bahwa yang ada pada mereka itu hanya 5 roti dan 2 ikan itu aja. Nah, lalu secara logika mereka katakan, kecuali kalau kita pergi, ayo kita cari buat mereka supaya kita bisa kasih makan gitu loh. Kalau memang harus memberi makan. Nah, tetapi saudara itu tadi yang dikatakan Yesus, luar biasanya Yesus, ya sudah. Yesus juga kan nggak mau dengan yang pilihannya kedua, nggak mau dengan logika yang ditawarkan oleh murid-murid itu, kecuali pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Yesus tidak mau membeli makanan itu, tapi Yesus mau mendemonstrasikan apa yang dia katakan. Jadi kalau dia mengatakan tentang kerajaan itu,
dari mana sumber kerajaan, apa yang dilakukan oleh kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, seharusnya juga saudara, Yesus juga bisa menghadirkan bagi mereka apa yang mereka perlukan dalam hidup mereka. Nah, ini kita harus belajar dalam hidup kita ini. Ya, jadi maksudnya gini saudara ya, di tengah-tengah pelayanan itu kita harus belajar juga mendemonstrasikan kuasa daripada Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar dari mana akan saya dapatkan. Nah, jadi seharusnya kita harus merubah bagaimana Tuhan memakai yang ada ini supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ya, atau nggak perlu kita katakan mungkin apa yang harus kita lakukan supaya bisa mencukupi semua pelayanan kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyerahkan apa yang ada di tangan kita, apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita supaya Tuhan pakai untuk melayani Dia. Nah, itu. Jadi kita merubah konsepnya ya. Bagaimana caranya supaya Tuhan menggunakan apa yang ada pada saya. Jadi jangan bertanya apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa melakukan ini, karena kita akan terbatas di situ. Kita nggak akan pernah nyampe ke situ, saudara. Ya, nggak akan pernah nyampe. Kalau saudara bilang apa dan apa, waduh, kita akan susah. Kita akan akan sesak napas untuk itu. Karena nanti kita pasti berhitung kan, berhitung budgetnya berapa, apa yang kita perlukan, dari mana mendapatkannya, semuanya akan seperti itu. Tapi ternyata di sini Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan apa yang mengolah apa yang ada pada kita bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi langkah yang pertama jumlah 5.000 lalu Tuhan bagi kelompok. Ya, bagi kelompok dulu. Ini mempermudah untuk melayani mereka. Oke. Lalu ayat yang ke-15, murid-murid melakukannya dan menyuruh mereka semua menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Nah, jadi duduk per kelompok, berarti kan sudah ada apa? Sudah ada strategi yang harus dibuat. Ya, jadi kelompok-kelompok itu akan disamperin oleh murid-murid itu dengan roti yang ada di tangan Yesus itu ya. Nah, karena di sini dikatakan Yesus hanya dikatakan begini, ayat 16 itu. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Ya, menengadah ini seperti ini ya. Mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Jadi setiap dipecahkan, ada lagi, dipecahkan, ada lagi, dipecahkan, ada lagi, dipecahkan, ada lagi, karena duduk sesuai dengan kelompok ya. Dipecahkan, ada lagi, dipecahkan, ada lagi. Ya, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ini luar biasa ini. Jadi bahan dasarnya cuma 5 roti, 2 ikan, semua makan jadi kenyang. Dengan prinsip itu tadi, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, ini kita harus ingat nih dalam hidup kita, bahwa Tuhan tuh selalu tidak mau berlebihan. Ya, kalau kita berkata dari mana saya akan mendapatkan roti sebanyak ini, dari mana saya akan mendapatkannya untuk bisa menutupi pelayanan, untuk bisa mengerjakan semuanya, untuk bisa berbuat yang wah dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan mau berkata, apa yang ada di tanganmu? Bagaimana kita mengolah apa yang ada di tangan kita ini? Oke, lalu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi kita lihat, dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Jadi makan kenyang, masih ada sisanya 12 bakul. Yang hadir 5.000 laki-laki. Ya, 5.000 laki-laki dalam versi Injil Lukas mengatakan 5.000 laki-laki, dalam Markus dikatakan belum termasuk perempuan dan lain sebagainya. Jadi banyak catatan yang ada di sana. Tapi apa yang kita petik dari pelajaran kita hari ini? Nah, ini yang paling penting. Apa yang kita petik? Yang pertama, ingat baik-baik. Pelayanan itu tidak hanya bicara cerita tentang kerajaan sorga, tapi kita juga harus bisa menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah mereka yang kita layani. Ya. Jadi jangan hanya kita cerita ya, Yesus juru selamat, Yesus Tuhan, kalau engkau percaya, engkau namamu akan ada di sorga. Tapi bagaimana kita membawa mereka untuk merasakan kehadiran dari kerajaan sorga yang sudah ada dalam hati mereka dengan hadirnya Yesus itu, bagaimana mereka hidup di dalamnya, bagaimana mereka percaya di dalam kuasa daripada kerajaan sorga itu. Jadi bukan hanya sekadar membawa mereka percaya dan masuk sorga, tapi bagaimana kita yang menuntun mereka yang percaya itu, kita bisa menghadirkan kuasa kerajaan sorga itu di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah sulitnya mereka, dan di tengah-tengah mereka bisa mengubah semua pola hidup mereka. Nah, ini paling penting saudara.
Karena banyak sekali kan orang melayani, tapi dia hanya membawa orang masuk surga. Tapi persoalan-persoalan orang dalam dunia ini dia nggak pernah tuntun dengan baik bagaimana supaya orang yang sudah percaya kepada Yesus itu bisa menghadirkan kerajaan surga itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya, di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang kedua, kita harus menjaga keseimbangan pelayanan kita. Ini pelajaran yang kedua ya, keseimbangan pelayanan kita. Yang saya katakan tadi pelayanan holistik itu. Keseimbangannya itu adalah satu sisi kita memberitakan kerajaan sorga, tapi di sisi yang lain juga kita harus bisa mengubah kehidupan dari seseorang. Nah, itu yang namanya holistik itu. Ya, murid-murid minta udah suruh pergi aja, orang udah dikasih juga, udah pelayan, udah ngalami mujizat juga daripada disembuhkan kata murid-murid kan. Alah, persoalan makan sepiring aja kenapa sih susah banget nyarinya. Udah suruh aja muter ke desa-desa itu gitu loh. Itu kalau bahasa sekarang kan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Nah, itu namanya keseimbangan. Ya, kamu harus memberi mereka makan. Kalau jumlah kecil sih nggak apa-apa ya. 12 orang, 20 orang, 50 orang masih mungkin nggak terlalu besar. Tapi ini 5.000 orang. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa Yesus itu bisa menunjukkan keseimbangan di dalam melayani. Dia tidak hanya cerita kerajaan sorga dalam pelayanan itu ya, yang disebut holistik itu. Dia tidak hanya cerita kerajaan sorga, tapi dia juga cerita kepada mereka bahwa aku yang menceritakan kerajaan sorga itu punya kuasa, punya power untuk apa? Untuk mengubah apa yang ada di tanganmu ini, di tangan murid-muridku, apa yang kecil ini, supaya bisa dibawa kemana? Supaya bisa digunakan, dibawa kepada keperluan yang sesungguhnya. Ya, pelajaran yang ketiga, saudara, dari bagian ini ya. Pelajaran yang ketiga, jangan pernah berpikir ya yang besar gitu ya. Tapi berpikirlah yang kecil pada kita ini dengan iman yang besar untuk mengerjakan mujizat di dalamnya. Sekali lagi ya, jangan pernah berpikir yang besar, bagaimana kita menjangkau yang besar supaya bisa mencukupi keperluan pelayanan kita, tapi berpikirlah apa yang ada di tanganku ini, ya yang kecil di tanganku ini, kalau ini kuserahkan kepada Tuhan dengan iman yang besar, maka ini akan mencukupi segala keperluan yang kuperlukan dalam pelayanan ini. Amin. Nah, itu yang paling perlu buat kita. Jadi yang kecil itu. Jadi nggak usah mikir, aduh, ya saya kemarin iseng-iseng saudara, ngumpul sama teman-teman ya, teman-teman dosen di STT dulu. Saya bilang kalau saya orang kaya, saya bilang saya uangnya banyak gitu, kepingin banget deh. Istri dikasih mobil satu, saya pakai mobil satu, pakai rumah yang ini, rumah yang itu, ya kan? Ya, pokoknya hidupnya begini, hidupnya pasti asik gitu. Tapi dalam batin saya, ya kalau jadi benar, ya kan saudara ya, kita berpikir seperti itu ya kalau jadi benar hidup kita, ya nggak? Ya kalau kita benar, ya kalau kita masih dalam Tuhan. Tapi kalau kita udah jadi melenceng karena itu, nah itu, ya itu yang kadang-kadang membuat kita apa? Jadi jauh daripada Tuhan. Jadi mendingan ya udah. Aku belajar dengan apa yang ada padaku. Apa yang ada pada saya? Ya itu yang saya pakai. Dengan iman yang besar, saya percaya apa yang ada di tanganku ini Tuhan akan perbesar. Tapi harus apa? Harus ada iman. Nah makanya itu tadi yang khotbah tadi pagi, ya kalau ibu-ibu ikutin renungan itu, kita diminta jangan memikirkan hal-hal yang terlalu besar dalam pikiran kita ini kalau kita memikirkan hanya persoalan daging, berpikir daging di dalamnya. Tapi dikatakan berpikirlah sedemikian rupa. Tapi kamu dalam berpikir sedemikian rupa itu, kamu harus memiliki kapasitas iman yang besar, supaya dengan berpikir sedemikian rupa itu, Allah memperluas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah itu jauh lebih bagus ya saudara ya. Daripada mikir, aduh gimana ngelola ini ya, ngelola itu gitu. Tapi nanti akhirnya jadi daging. Tuhan nggak mau jadi daging. Bukan berarti di dalam teks kita ini misalnya, Tuhan bisa aja suruh, ya udahlah, udah pergi-pergi semua ya. Atau murid-murid nih, saya ciptakan nih uang nih. Saya dalam nama Yesus uang jadi keperluannya ini. Silakan beli katanya. Dikasih uang sama murid-muridnya. Apakah Yesus akan mengajarkan mereka untuk memiliki iman yang besar di sana? Enggak. Justru Yesus bilang sini. Yang ada padamu tuh sini katanya gitu. Dia pakai. Dia angkat. Dia menengah-nengah ke langit itu. Ya diangkat kedua tangannya. Dia mengucap syukur kepada Allah. Lalu dia mulai bergerak. Dia potong nih. Ayo bagi. Putus nggak? Nggak putus. Jadi saudara ingat nggak waktu siapa itu Elisa ya?
Elisa yang didatangi oleh istri hamba Tuhan yang punya hutang yang banyak itu. Ya. Lalu dia bilang, apa yang ada pada kamu? Kan balik lagi kan, cuman minyak itu ya. Minyak hanya minyak aja yang ada. Katanya gitu. Lalu udah sini minyaknya katanya. Udah tuang minyaknya. Apa yang ada dalam rumahmu, ayo ambil tempatnya, tuang yang minyaknya. Terus selama ada tempatnya, minyak itu mengalir. Tapi begitu sudah tidak ada tempatnya, minyak itu berhenti. Lalu setelah berhenti Tuhan katakan apa? Udah jual. Ya jual, bayarlah utangmu dan hiduplah dari sisanya. Nah, jadi hidup itu kadang-kadang seperti itu, saudara. Ini karena kita sudah melayani semua ya. Makanya saya berani menyoroti ini tidak lagi dari sekedar melihat mujizat dalam nama Yesus terjadi demikian. Ini nggak kapasitas kita yang kayak gitu. Ya, atau kita berubah dalam nama Yesus jadi gitu, enggak. Tapi ini bicara bagaimana melatih iman. Ya, bagaimana melatih iman dengan apa yang di tangan kita. Ya, kita yang melayani itu seharusnya seperti itu. Jadi dengan apa yang yang ada di tangan kita itu secara logika nggak mungkin. Tapi kita punya iman, ini yang harus diperbesar. Linknya iman ini, linknya ya, atau kapasitasnya iman ini yang harus kita perbesar. Kecil di tangan kita, tapi pada waktu kita membawa kepada Tuhan, Tuhan bisa merubah itu jadi besar. Ya, saya sekali lagi ya, ibu-ibu ya, kita sudah melewati fase-fase yang dikatakan dalam nama Tuhan Yesus terjadilah demikian, kita sudah lewat tuh fase-fase itu. Ya, itu tidak lagi melatih kita sekarang. Kita adalah orang-orang yang sudah melayani, yang tidak lagi melihat yang seperti itu, tapi melihat dengan kapasitas iman, apa yang ada padaku ini Tuhan pasti bisa gunakan. Kalau aku serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa gunakan untuk melayani dia. Nah, ini yang harus kita buat nih dalam hidup kita supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Ya, ini dalam rangka menuju Narwastu ulang tahun berapa? Tahun 99 ya? 99 23 ya? Benar ya Bu Edith ya, 23 ya? Kan nggak beda-beda jauh dari pernikahan saya ulang tahunnya ya. Jadi menuju 23 tahun. Jadi yang harus kita buat dalam ulang tahun kita ini, nanti coba digodok temanya ya. Ya, yang harus kita buat adalah memperbesar kapasitas iman kita. Ya, jadi kita harus mulai bergerak dari apa? Dari manusia roh kita itu, memperbesar segalanya supaya yang daging ini loh, yang daging ini kan harus takluk sama kita. Yang terbatas ini kan harus takluk, keuangan kita semuanya, atau mungkin pakai cerita lagi kas kita, kebutuhan pelayanan kita. Ini harus takluk. Ini bahan dasar. Hanya ini yang ada di tangan kami Tuhan. Dan bagaimana dengan kapasitas iman kita, Tuhan menggunakan itu memperluas lagi, memperbesar lagi, sehingga tidak ada yang habis dan tidak ada yang kosong dalam hidup kita. Nah, ini luar biasa. Ya, makanya saya tadi taruh flyer saya itu, kamu harus memberi mereka makan. Ya, kamu harus memberi mereka makan. Dan itu harus kita buat, saudara. Ya, Narwastu itu 23 tahun itu harus bisa melakukan seperti itu kita. Kita yang ada di dalamnya, kita harus bisa seperti itu. Ya, jadi kita udah melewati, sekali lagi saya bilang, kita udah melewati fase-fase mujizat Tuhan terjadi, kita udah tahu semuanya. Tapi bagaimana sekarang kita menjadi pelaku mujizat itu? Nah, itu yang maksudnya ya. Jadi kita yang menjadi pelakunya. Kalau dulu kan kita melihat mujizat Tuhan dengan iman percaya kita. Tapi sekarang kita melakukan mujizat Tuhan dengan iman percaya kita. Kita yang jadi pelakunya. Dengan iman percaya kita. Nah ini. Jadi mari kita memperluas kapasitas kita. Perlebar kapasitasmu. Nah, itu mungkin ya. Perlebar kapasitasmu. Kapasitas rohmu. Kapasitas imanmu. Kapasitas pelayananmu. Perlebar semuanya. Supaya Tuhan pakai di sana kita seluas-luasnya untuk melakukan mujizatnya. Karena kan dalam Markus ya yang bilang bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, bagi orang percaya, bukan bagi Tuhan loh. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus percaya bahwa ada Tuhan, dia memberi otoritas kepada kita dan kita menjadi pelaku yang sama. Nah, itu yang dibilang dalam Yohanes 14, coba kita lihat tuh, Yohanes 14 ayat 12. Ya, Yohanes 14 ayat 12. Coba kita lihat ibu-ibu, di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Dulu kita memulai komsel kita, ini ayat yang saya gembar-gemborkan selalu. Ya, bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu harus mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Mungkin dulu kita tidak mengerti itu. Sekarang kita sudah harus mengerti ayat ini. Amin. Dulu kita nggak tahu, dulu kita hanya bilang karena kita percaya Yesus, Tuhan lakukan mujizat-Mu bagi saya. Ternyata teks ini tidak mengatakan ya bahwa Tuhan melakukan mujizat bagi kita, tapi diminta dalam bagian ini adalah aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mantap kan ibu-ibu? Dulu kapasitas kita jadi orang percaya yang baru terima Yesus loh. Saya khotbah ini. Mungkin kita nggak percaya nggak mengerti maksudnya apa. Sekarang setelah 23 tahun kita masuk dalam pelayanan, ibu-ibu udah ngerti maksudnya ini sekarang. Apa yang disebut dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi Tuhan memberi apa? Kapasitas yang besar kepada kita. Ini kapasitasnya yang Tuhan kasih sama kita. Kapasitas yang besar. Mengerjakan pekerjaan yang seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahkan yang lebih besar daripada itu katanya. Berarti Bu Yanti mampu melakukan yang lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Ya. Dengan 5 roti 2 ikan, Yesus melakukan untuk 5.000 orang. Sekarang Bu Yanti dengan berapa melakukan untuk berapa orang? Ini contoh. Ini contoh yang dikatakan memperbesar kapasitas itu. Tapi kalau orang nggak punya itu, saudara-saudara, nggak punya yang dikatakan iman tadi di sana, nggak punya kekuatan roh yang luar biasa di dalamnya, dia akan berkata tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Ya, jadi mari kita buat 23 tahun Narwastu ya menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Perluas kapasitas kita. Ya, perluas kapasitas kita dengan apa? Dengan topangan Tuhan yang besar yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat percaya tiada yang mustahil bagimu. Dulu kami banyak melihat bagaimana Engkau melakukan mujizat dalam hidup kami. Dan sampai hari ini kami masih melihat itu. Tapi kami mau memperbesar kapasitas roh kami, kapasitas iman kami, kapasitas pelayanan kami. Kami mau Engkau memakai kami menjadi pelaku mujizat itu. Supaya kami juga boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami boleh mengerjakannya bersama dengan Tuhan yang melakukannya untuk kami semuanya. Tolong saudara-saudara kami semuanya yang sedang sakit, yang sedang mengalami persoalan dalam hidupnya, menyerahkan Tante Aceh. Biarlah Tuhan akan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah ginjalnya, Engkau pulihkan ginjal, dan Engkau memberikan kekuatan supaya dia boleh sehat dan dia boleh kuat. Menyerahkan juga Ibu Dede, tensinya yang sedang tidak normal, yang tinggi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan netralisir tensinya. Tuhan jamah dalam nama Yesus dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan juga Ibu Elia yang sedang tidak enak badan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan jamah, sembuhkan dengan kuasa yang daripada-Mu. Menyerahkan Fiska juga yang sedang sakit. Kami minta dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ibu Eva juga dijamah Tuhan, ditolong Tuhan. Tuhan sehatkan, Tuhan kuatkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terus semua kami yang dalam Zoom meeting ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjamah, menyembuhkan, dan membebaskan kami dari semua sakit yang sedang kami alami dalam hidup kami. Bapak, kami mendoakan untuk acara perayaan Narwastu 23 tahun dalam tahun ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Teman-teman yang jadi panitia, yang mengelola acara ulang tahun ini. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan memakai mereka. Tuhan menolong mereka. Supaya waktu ulang tahun ini, setelah pasca COVID, kami boleh berkumpul. Kami boleh merasakan Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan mengerjakan mujizat demi mujizat buat hidup kami semuanya. Biarlah Tuhan menolong semuanya.
mencukupkan segala keperluan demi keperluannya. Apa yang ada di tangan kami mau memperbesar bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, memakai itu dengan luar biasa, dan kami boleh melihat dan berkata, Engkau luar biasa dan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan demi kebaikan-Mu. Engkau menolong juga untuk saudara kami Ibu Nike yang hari ini berulang tahun. Tuhan akan menolong, memberkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Engkau menjamah dia dimanapun dia berada, diberkati oleh Tuhan. Tidak bersama-sama dengan kami di Zoom meeting ini, tapi kami percaya juga Tuhan menolong, menopangnya dalam semua pelayanan demi pelayanan yang dilakukannya untuk Engkau. Kami menyerahkan lagi, sekali lagi saudara-saudara kami yang sakit, bahkan Fiska juga kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Semuanya Tuhan, Ibu Eti, Ibu Edith, Ibu Nina, hamba, Ibu Yanti, semuanya kami yang ada dalam Zoom meeting ini, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Kami menjadi pemenang, lebih daripada pemenang, karena kami sedang memperbesar kapasitas kami bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong, memakai kami dengan luar biasa, supaya kami diurapi oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak ada yang tidak berjalan dengan iman percaya kami, tidak berjalan dengan roh yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berjalan dengan pelayanan yang besar juga bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, Bekasi, berkati kota-kota di mana kami berada. Bahkan Jakarta ini juga diberkati oleh Tuhan. Kami mengakhiri persekutuan kami dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara, mari dengan iman percaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar itu bersama dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan memperbesar kapasitasmu. Maulah dipakai Tuhan, karena Engkau akan melihat mujizat demi mujizat itu. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, mulai sore hari ini kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Amin. amin. Bapak